Di lafaz yang lain disebutkan ra'aitu Abu Hurairah yatawadda. Ini dari pengakuan Nu'aim al-Mujmir. Aku melihat Abu Hurairah di saat wudu, faghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Bahwa aku melihat Abu Hurairah mencuci sampai siku, ditambah seakan-akan sampai pundak. Kata Nu'aim al-Mujmir tadi. Tsumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqain. Dan di saat mencuci kaki, dia mencuci lebih, bukan di atas mata kaki, bahkan sampai kepada betis, di bawah lutut. Ini perlakuan Abu Hurairah. Maka ini adalah perlakuan Abu Hurairah, disebutkan tadi dari Nu'aim al-Mujmiri, menjelaskan bahwa lafaz yang di hadis pertama, faman yastati'a an yutilla, faman istata'a minkum an yutilla buratahu, itu tambahan dari ucapan Abi Hurairah, bukan ucapan Nabi. Ditambah dengan pengakuan tabi'i tadi. Aku melihat Abu Hurairah melaksanakan demikian. Tambahan tadi. Kemudian di riwayat yang kedua disebutkan dari Abi Hurairah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah buran muhajjalin min athari wudu. Maka aku melihat seperti itu, kata Abu Nu'aim. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, sami'tu khalili, aku mendengar dari orang yang aku sangat cintai, yakni Nabi, berkata, tablugul hilyah minal mu'min haitsu yablugul wudu. Wal hilyah hiya zina allati yahillu biha ahlul jannah. Maknanya, perhiasan-perhiasan seorang mukmin itu dari bekas dia berwudu. Maka inilah keutamaan seorang yang berwudu. Maka wudu itu telah kita sebutkan syarat diterimanya sholat. Dan sholat adalah wajib rukun agama Islam. Maka sholat wajib dan sholat tidak diterima kecuali dengan wudu. Maka orang yang melaksanakan wudu akan mendapatkan keutamaan bagaikan memakai perhiasan. Tablugul hilyah minal mu'min haitsu yablugul wudu. Maka perhiasan seorang mukmin di hari kiamat kelak tergantung dengan bekas wudunya. Wa qad Allah annahum yuhallawna fiha min asawira min dahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Maka orang-orang ahli surga itu mempunyai perhiasan-perhiasan dari gelang-gelang emas. Maka perhiasan juga dari wudu, yang mana ini dari keutamaan orang yang melaksanakan wudu. Maka hadis ini adalah hadis membahas tentang keutamaan dari mereka orang-orang yang melaksanakan wudu. Tadi wajah-wajahnya itu akan bercahaya, buran muhajjalin, wajah-wajah mereka bersinar. Tambahan lagi keutamaan. Di sana di dalam hadis yang lain, dari keutamaan orang yang sujud dan orang yang melaksanakan wudu, kalau tadi wajahnya bersinar, maka di dalam hadis yang lain tidak hanya wajahnya bersinar, tetapi apa? Wajahnya tidak berhak api neraka untuk membakarnya. Pertanyaan yang besar di sini, bahwa seorang muslim yang mempunyai wudu, jejak wudu, maka api neraka tidak pantas dan tidak boleh untuk membakar wajahnya. Pertanyaan yang besar, katanya muslim, kok muslim masuk api neraka? Iya apa tidak? Boleh masuk api neraka, muslim? Boleh. Mengatakan la ilaha illallah? Boleh. Waduh, kasihan. Kenapa? Karena pelaku dosa besar dan dia belum taubat atas dosanya. Maka orang-orang yang masuk api neraka itu terbagi menjadi dua. Ada yang masuk api neraka dalam keadaan keabadian. Maka dia adalah memang penduduk api neraka yang sudah dijadikan oleh Allah kekal di dalamnya. Masuk sekali tidak pernah keluar. Dan mereka orang-orang musyrik, kafir, khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya.
Dan yang kedua, kaum muslimin. Namun dalam masa transisi. Apa makna transisi? Masa dia itu tidak sementara, namun dibakar sebagai dosa-dosanya dulu yang pernah dia lakukan dan belum bertobat, dan Allah yang mempunyai api neraka dan berhak atas hambanya. Allah tidak ridho meskipun dia salat. Allah tidak ridho meskipun dia seorang muslim, mempunyai dosa besar dan mati belum taubat. Allah inginkan dibayar dengan di api neraka, dimasukkan api neraka. Namun keutamaannya tadi, orang-orang ahlul kiblah yang melaksanakan sholat dan mati dalam keadaan dosa besar, maka dia akan dimasukkan api neraka dengan izin Allah tentunya. Karena permasalahan ini orang-orang muslim yang berdosa besar macam-macam. Bisa dia diampuni oleh Allah. Seperti dalam ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah pasti tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam keadaan kesyirikan belum taubat, sudah seperti Abu Thalib. Misalnya di hadis yang jelas muttafaqun alaih dari Musayyib bin Hazm, didakwahi tidak mau berkata la ilaha illallah, kekal forever in hell. Yang kedua, kaum muslimin. Mana dalilnya kalau kaum muslimin bisa masuk api neraka? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Asal dari kaum muslimin itu masuk surga, namun ada di antara mereka yang enggan. Maka para sahabat menanyakan, man haula aladhiya ya Rasulullah? Siapa mereka yang enggan? Kok ada yang enggan dari kaum muslimin? Iya. Disebutkan faman ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepada perintah Allah, maka dia muslim dan taat, dia masuk surga langsung. Namun orang muslim yang bermaksiat kepada Allah, tahu ini haram dilaksanakan, kemudian mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan bunuh diri, mati di atas kasur dengan pelacur, mati mencekik botol, belum taubat semuanya, mati memakan harta riba, belum taubat atasnya, maka dia itu berhak pilihan bagi Allah. Ima Allah ridho kepadanya, diampuni seperti ayat tadi di dalam surat An-Nisa. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan juga apa? Hadis bitokoh yang sering kita ulang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, yang maknanya akan datang di hari kiamat orang yang mempunyai dosa-dosa yang banyak, 99 gulungan. Telah kita bahas dan terulang. Kemudian dikeluarkan di hatinya bitokoh la ilaha illallah, maknanya dia muwahhid. Dia tidak pernah melaksanakan kesyirikan. Namun dengan sholatnya dan tidak pernah melaksanakan kesyirikan, dosanya sangat banyak. Itu maknanya. Dan dosa besarnya belum tobat. Sehingga ditulis dalam keadaan dosa besar belum tertobat. Maka Allah kemudian menimbang di dua neraca bitokoh la ilaha illallah dengan sijilat yang 99 gulungan. Maka di sisi Allah 99 gulungan tidak ada apa-apanya, bitokoh la ilaha illallah bahwa dia dulu seorang muwahhid menjadi berat dan diselamatkan dari api neraka. Ini pendalilan jelas. Namun di sana pun ada pendalilan bahwa manusia kaum muslimin masuk api neraka seperti hadis tadi. Asal dari kaum muslimin masuk surga kecuali mereka orang-orang yang enggan dimasukkan oleh Allah kepada api neraka. Namun di api nerakanya berbeda dengan orang-orang kufar. Apa itu bedanya? Jejak wudu itu tidak akan dibakar. Dan api disebutkan di dalam beberapa hadis hanya mencapai kepada kaki-kaki mereka. Tetapi wajah mereka tidak bisa. Maka ini masih keutamaan seorang muslim. Namun siapa yang mau masuk api neraka meskipun mempunyai keutamaan? Maka kita meminta kepada Allah, ya Rabb, Allahumma ajirna minan nar, qulu amin. Wahai Allah, jauhkanlah kita dari api neraka. Maka di dalam hadis yang menjadi pendalilan tentang keutamaan orang yang berwudu dan orang yang banyak sholat itu wajahnya tidak terbakar di api neraka, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini hadis yang datang dari Abi Sa'id Al-Khudri tentang kisah kaum muslimin di dunia. Disebutkan kanu yusallun ma'ana wa yasumun ma'ana wa yahujjun ma'ana.
fa'adkhaltahum an-nar qala fayaqul idhabu fa'akhriju man araftum minhum qala fayatunahum faya'rifuna bisuwarihim. Hadis ini menjelaskan hadis yang panjang, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa kaum muslimin banyak yang mengadu kepada Allah, dan karena saking cintanya kepada sesama kaum muslimin, maka insya Allah kita yang berada hadir di sini, dari para pengurus yang ada dan para penuntut ilmu dan pengajar, kompak menuntut ilmu, kompak melaksanakan sholat berjamaah, kompak melaksanakan puasa Ramadan, kompak melaksanakan puasa Senin Kamis, dan menuntut ilmu bersama. Maka kita ini semuanya nanti akan saling mencintai di antara kita untuk kompak semua masuk surga langsung. Maka dari antara mereka yang dulu bersama belajar, berdakwah bersama, dan menuntut ilmu bersama, sholat berjamaah bersama, di antara mereka melihat di antara mereka ternyata ada yang kurang dari anggotanya. Maka disebutkan di dalam hadis, fa'innakum, bahwa kalian, kata Nabi, kaum muslimun paling banyak mengadu kepada Allah, meminta keadilan dari saudara-saudara kalian yang dibakar di api neraka. Hadis ini menjadi pendalilan bahwa kita di sini bekerja sama untuk beribadah kepada Allah. Kelak kita kompak, di antara kita akan saling memberikan syafaat. Di antara kita tidak ridho saudaranya masuk api neraka dan kita masuk surga. Subhanallah. Maka marilah kita bersimbiosis, mutualisme. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, kecintaan manusia secara umum. Kecintaan karena kekufuran, kecintaan karena kebid'ahan, kecintaan karena sunnah, semuanya sama. Di hari kiamat akan menyebabkan permusuhan di antara mereka. Makanya orang-orang yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah ataupun karena iblis ataupun karena apa saja, akan saling memusuhi di antara mereka illal muttaqin, kecuali collaboration, kerjasama mereka karena Allah. Seperti kita di sini, insya Allah kita sama-sama menuntut ilmu, kita sama-sama sholat berjamaah, kita sama-sama sholat tarawih, kita sama-sama membangun masjid, kita sama-sama membangun dakwah. Alhamdulillah. Nanti kita akan saling bekerja sama di hari akhirat untuk masuk gol semua satu tim kepada surga. Kecuali mereka orang-orang yang kufar, bekerja sama dulu mereka menghancurkan dakwah Islam, bekerja sama menghancurkan kaum muslimin, genocide, meluluh lantakkan, membunuh ribuan kaum muslimin dengan harta mereka, dengan senjata-senjata canggih mereka. Nanti di hari kiamat mereka akan saling melaknat kepada Allah. Ya Allah, bagi para pembebek mengatakan mereka gembong-gembong yang menyebabkan kami sekarang sesat di dunia dan sekarang masuk api neraka gara-gara mereka. Itu yang ada. Dan para gembong pun akan mencuci tangan seperti iblis. Kami dulu pun memberikan kepada kamu tahta dan harta dan wanita yang kamu inginkan, kami berikan. Maka kalian menjadi pembebek, jabatan kalian kecil dan jabatanku besar, banyak hartanya, terkenal, sekarang sama-sama masuk api neraka. Seperti itu. Adapun orang-orang yang bertakwa seperti alhamdulillah kita di sini berkolaborasi, sholat berjamaah dan yang lainnya, maka kita ini akan menjadi satu tim. Di saat mereka melihat dari saudaranya masuk api neraka dilihat oleh mereka, mereka mengadu, ya Rabbana, wahai Allah, kanu yusalluna ma'ana, wa yasumun ma'ana, wa yahujun ma'ana. Mereka yang di api neraka kaum muslimin itu dulu sama-sama belajar bersama, sholat bersama, naik haji bersama, menuntut ilmu bersama, dakwah bersama. Disebutkan di sini, fa'adkhaltahumun nar. Mana keadilan kamu wahai Allah? Engkau memasukkan mereka kepada api neraka dan kami akan selamat di surga. Lihat bagaimana pengaduan mereka. Kenapa mereka mengadu seperti ini? Karena mereka mempersaksikan dulu berbuat baik, namun mereka tidak mengetahui dosa-dosa apa yang mereka perbuat karena Allah menutupi di dunia dosa-dosanya. Seperti pelajaran lalu. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah,
Kalau kita yang ada hadir di sini, Allah membukakan dosa-dosa kita, maka kalian tidak akan pernah duduk di masjid ini. Karena mungkin pengajar paling banyak dosanya. Atau siapa yang ada di antara kita paling bau, jika dosa-dosa itu dibuka oleh Allah, bagaikan bau busuk, udang busuk. Orang tidak akan duduk mendekatinya. Namun, karena Allah menutupi dosa-dosa kita dan kita tidak pernah lekang dari dosa itu, maka orang-orang ini mengatakan, ya Rabb, kenapa engkau masukkan dia kepada api neraka? Kami dulu sholat bersamanya di masjid. Kami dulu bergotong royong membangun masjid sama-sama. Kami dulu melaksanakan dakwah bersama mengajari manusia kepada kebaikan. Dan kami belajar di Masjid Mukbil Al-Wadi bersama. Kok si fulan masuk neraka dan kami selamat? Itu. Maka apa yang dikatakan oleh Allah? Idhabu fa'akhriju man araftum minhum fa'arafu bisuwarihim. Maka kalau begitu kata Allah, keluarkanlah mereka, berikan syafaat kepada mereka. Allah menerima syafaat mereka, maka mereka melihat saudara-saudaranya dalam keadaan di api neraka. Dari mana? Min suwarihim, dari wajah-wajah mereka. Ya Rabb, ini temanku. Ya Rabb, ini temanku. Ini temanku. Aku kenal. Di sini menjadi dalil bahwa mereka tidak dibakar wajah-wajah mereka. Dan di hadis disebutkan yang dibakar kaki-kaki mereka sampai hanya kepada betis ataupun lebih, tergantung dari dosa-dosanya. Maka hadis ini, hadis yang agung, menjadi gambaran bagi kita bahwa keutamaan orang yang sholat dan berwudu itu tidak akan terbakar wajahnya. Dan di hadis ini, di antara kita akan saling tolong-menolong. Maka di sini pun menjadi pendalilan tentang, please janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang tidak memberikan manfaat di dunia, apa juga di hari akhirat. Duduklah kalian dengan para alim, ulama, atau sama-sama selevel dari murid-murid yang belajar, namun saling membuat kebaikan. Bersama-sama belajar, bersama-sama pergi dari rumah meskipun jauh, naik motor bersama, mobil bersama, ayo belajar bersama. Itu nanti akan saling memberikan syafaat. Adapun duduk dengan tetangga yang buruk, membuang waktu, bahkan mengajak kepada keburukan, paling sedikit ghibah, namimah, sifulan demikian, maka akan merepotkan di hari kiamat kelak karena akan menyebabkan dosa-dosa. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, di hadis yang lain tentang permasalahan haud. Berkata Nabi, inna haudi ab'adu min aila min adn. Bahwa haudku itu dari Makkah ke Aden. Aden itu adalah kota di Yaman. Maka dari Makkah ke Aden wallahu a'lam mungkin 3000 km. Itulah haud, telaga Nabi yang akan diminum oleh kaum muslimin dari ahli sunnah. Kemudian disebutkan, ata'rifuna yawma idin qala na'am lakum sima laisat li ahadin minal umam turiduna tariduna alayya burhan muhajirin min atharil wudu. Maka wahai Rasulullah, pada saat itu ummah mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya dibangkitkan. Maka bagaimana kamu akan menyediakan untuk umatmu telaga diminum padanya untuk kaum muslimin? Dari mana engkau mengetahui? Sama seperti ini kasusnya. Disebutkan oleh Nabi, na'am lakum sima laisat li ahadin minal umam tariduna alayya burran muhajalin min atharil wudu. Kalian mempunyai alamat-alamat yang tidak sama dengan umat-umat sebelum kalian. Apa? Burran muhajalin, wajah-wajah kalian bersinar. Maka aku mengetahui kalian kaum muslimin, silahkan minum kepada telaga-telagaku. Maka inilah dari keutamaan juga wudu yang ada di dalam hadis ini. Maka inilah hadis dari Abi Hurairah yang kita jelaskan di dalam pertemuan hari ini, yang mana di sini adalah keutamaan dari berwudu. Yang mana wudu itu mempunyai keutamaan yang besar. Pertama, burhan muhajalin, dan yang kedua tidak akan terbakar dari api neraka wajahnya, dan juga yang ketiga dia akan
menjadi alamat penanda di saat kaum muslimin dipersilahkan oleh Nabi untuk minum di telaga, maka wajah kalian berbeda dengan umat sebelum kalian. Berbeda dengan pengikut Musa, pengikut Isa, pengikut Zakaria, pengikut Ibrahim. Kalian wajahnya lain, kalian akan masuk kepada telagaku. Welcome, kata Nabi, ahlan wa sahlan wa marhaban, minum selama di dunianya dalam keadaan sunnah. Ya apa tidak? Kalau mubtadi' bagaimana? Diterima oleh Nabi atau tidak? Tidak. Awas, di sini pendalilan juga tentang minum air telaga itu. Jika mereka bukan dari sama-sama muslim, bukan dari ahli sunnah, misalnya kelompok sufi ya, kelompok khawarij yang mengadakan kudeta kepada pemerintah, kelompok antara mereka dan mereka seperti Sururiyah, bukan salafi, maka mereka ditolak. Di dalam hadis disebutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurja'una minal haud. Ada kaum muslimin yang diusir dari haud. Maka berkata Nabi, Rabbana ummati, ummati. Ya Allah, kenapa mereka diusir? Mereka umatku. Dari alamat yang ada, mereka umatku. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Innaka la tadri mada ahdatha ba'dak. Semuanya kamu tidak mengetahui Muhammad. Karena Nabi Muhammad umurnya meninggal setelah itu. Dan para sahabat berapa yang hidup. Dan tabi'in, itba'u tabi'in, semuanya kaum muslimin yang hidup setelah Nabi. Sekarang saja kita 1400 setelah Nabi meninggal. Antala tadri, kamu tidak mengetahui ya Muhammad. Mada ahdatha ba'dak. Apa yang terjadi dari kebid'ahan kepada mereka. Sama-sama kelompok sufi berwudu. Sama-sama kelompok khawarij, mereka melaksanakan sholat, bahkan ada kening-kening mereka hitam, menandakan berwudu. Sama jejaknya dari athar muhajjalin, guran muhajjalin min athari wudu. Namun kenapa ditolak wahai Allah? Kamu tidak mengetahui wahai Muhammad apa yang mereka laksanakan dulu dari kebid'ahan. Mereka keluar dari manhaj Ahlussunnah. Maka hadis ini tentang haud juga menunjukkan bahwa hanya Ahlussunnah yang minum dari haud. Maka Nabi membawa asok, membawa tongkat. Dikatakan, kalau begitu ya Allah, suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan, liman ghayyar wa baddal, liman ghayyar wa baddal, suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan. Apa maknanya? Awas, jangan minum dari airku, pergi kalian, pergi kalian. Dengan membawa asok. Nabi mengusir mereka kaum muslimin secara umum. Namun dari kaum muslimin ada yang sunni, dan ada yang bid'i. Dan yang bid'inya di sini zahirnya belum keluar dari kekufuran. Namun mereka yang sudah keluar dari kekufuran sudah diusir terlebih dahulu. Masuk kepada api neraka seperti di hadis-hadis yang lain. Ila aina turidun? Mau kemana kalian? Ila nar, ke api neraka. Maknanya dari kaum muslimin yang sudah mencapai kepada kebid'ahan, kekufuran, orang-orang sufi yang menyembah dari guru-guru mereka, wali-wali mereka, berdoa di kuburannya dan sebagainya, mati dalam keadaan seperti itu, telah kufur. Ataupun kelompok Syiah yang mengaku muslim, kemudian mencela Abu Bakar dan Umar, kufur. Mencela Aisyah telah melaksanakan zina, kufur misalnya. Keyakinannya bukan masalah mencelanya. Kalau mencelanya menjadi qadhif, dosa besar. Namun akidahnya Syiah, keluar dari Islam misalnya. Maka mereka langsung masuk api neraka. Namun di sini mereka muslimin, maka diusir oleh Nabi, jangan minum dari haudku, jangan minum dari haudku. Dan juga setelah itu tentang permasalahan haud, siapa yang pertama kali minum haud ya Hudzaifah dari manusia kaum muslimin siapa? Ahli Yaman. Keutamaan orang-orang Yaman, maka mereka dipersilahkan untuk meminum terlebih dahulu. Maka disebutkan di dalam hadis, Nabi mengumandangkan untuk berikanlah tempat untuk orang-orang Yaman. Awal man syariba min ahli Yaman. Setelah orang-orang Yaman kenyang dan sebagainya, barulah orang-orang Muslim dari berbagai negeri. Maka dari sini pun menjadi keutamaan orang-orang Yaman yang ahli sunnah. Adapun orang-orang Yaman yang sufi, yang khawarij, maka sama akan diusir tadi.
seperti orang-orang yang lainnya. Maka inilah tentang permasalahan haud. Maka permasalahan haud juga keutamaan seorang muslim, dia akan minum dari haud diketahui dari jejak wuduknya. Maka mungkin satu hadis yang bisa kita jelaskan di pertemuan hari ini. Wa naktafi lahuna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.